I'm not going to talk to you about that, but we're either going to get a deal or it's going to be unfortunate for them. I would think that would be enough time, 10, 15 days, pretty much maximum. 10 hari, kepastian tenggat waktu yang terucap dari mulut Donald Trump seakan kasih sinyal tak ingin lagi bermain-main di zona abu-abu. Presiden Amerika Serikat itu telah melemparkan deadline agar Iran tunduk di meja perundingan. Ultimatum ini muncul di tengah penumpukan kekuatan udara dan laut AS yang tercatat sebagai salah satu yang terbesar sejak invasi Irak tahun 2003. Bedanya, Iran seolah menanggapinya dengan santai. Teheran malah mempersiapkan latihan militer dengan Rusia yang sudah diagendakan jauh-jauh hari. Iran seakan kasih sinyal balik, apapun ancaman dan gertakan Trump atau bahkan perang, Iran sudah siap sedia. Lalu apakah deadline ini hanya gertak sambal belaka atau akan berubah jadi perang besar? Simak selengkapnya dalam video berikut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran punya waktu sekitar 10 hari untuk mencapai kesepakatan dengan Washington. Trump menyampaikan pernyataan itu dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian di Washington DC pada hari Kamis 19 Februari 2026. Trump menegaskan dunia akan mengetahui dalam waktu mungkin 10 hari ke depan apakah kesepakatan tercapai atau tindakan militer akan diambil. I'm not going to talk to you about that, but we're either going to get a deal or it's going to be unfortunate for them. Deadline firm to make a deal? I would think that would be enough time, 10, 15 days, pretty much maximum. Pernyataan Trump muncul beberapa hari setelah Amerika Serikat dan Iran menggelar pembicaraan tidak langsung putaran kedua. Di tengah proses negosiasi, Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Teluk. Pentagon sebelum ini telah mengerahkan kapal induk USS Abraham Lincoln untuk bersiaga di Laut Arab. Gugus tempur ini membawa 4 kapal destroyer, meliputi USS Frank A. Patterson Jr., USS Sprong, USS McFaul, dan USS Pinckney. Ada juga jet multiperan F-18E Super Hornet, Electronic Warfare Aircraft EA-18G Growler, dan pesawat Early Warning E-2 Hawk A, dan jet tempur F-35 Lightning II. Gugus ini juga membawa 2 jenis helikopter yakni MH-60S Seahawk dan MH-60R Seahawk. Sementara gugus tempur kapal induk tercanggih mereka, USS Gerald R. Ford diprediksi akan bergabung di posisi tempur paling cepat akhir pekan ini. Tak cuma di Laut Arab, aset laut Amerika juga tersebar di Laut Merah, Teluk Persia, dan Selat Hormuz. Sementara kapal induk tercanggih USS Gerald R. Ford sedang bergerak cepat menuju kawasan tersebut. Ditambah keberadaan sistem pertahanan udara Patriot dan tambahan di Kuwait dan Qatar menunjukkan bahwa AS tidak hanya bersiap menyerang, tapi juga siap mengantisipasi serangan balasan rudal balistik Iran. Meskipun AS sudah mengerahkan banyak kekuatan ke sekitar Iran, Presiden Donald Trump dilaporkan masih ragu dalam mengambil keputusan akhir. Laporan Wall Street Journal menyebutkan Trump sedang menimbang opsi serangan militer terbatas sebagai alat untuk memaksa Iran menyetujui tuntutan Amerika Serikat di meja perundingan. Strategi ini mirip seperti yang Trump lakukan di periode pertamanya dulu terhadap Korea Utara. Meskipun akhirnya Trump malah terlibat dalam diplomasi dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan gagal membujuk otokratis itu untuk menyerahkan senjatanya. Namun Iran bukanlah Korea Utara, Venezuela, atau Irak. Taktik serangan terbatas yang dilakukan Amerika Serikat lewat operasi Midnight Hammer Juni tahun lalu terbukti tak membuat Teheran jera. Human Abedi, analisisnya di Iran International menilai Trump tidak belajar dari pengalaman Juni 2025. Cara negosiasi yang diterapkan Washington saat ini justru dinilai menutup jalan damai karena memaksa Iran melakukan konsesi yang mengancam kelangsungan hidup rezimnya.
Kondisi inilah yang membuat faksi garis keras di Teheran lebih memilih untuk bersiap perang daripada menyerah secara perlahan di meja perundingan. Para pemimpin Iran melihat pembicaraan bukan sebagai upaya meredakan tekanan, melainkan sebagai penarikan strategis tanpa jaminan kelangsungan hidup yang kredibel. Iran menanggapi segala bentuk gertakan Amerika Serikat dengan sikap yang tenang. Laporan Channel News Asia menyebut sejak revolusi 1979, Iran telah menjadikan persiapan perang asimetris sebagai bagian integral dari strategi bertahan hidup nasional mereka. Hal ini membuat militer Iran, khususnya Korps Garda Revolusi Islam atau ARGC, punya kemampuan adaptasi yang sangat tinggi terhadap segala bentuk ancaman baru, termasuk armada besar milik Donald Trump. Bukti kesiapan Iran terlihat dari analisis citra satelit yang dirilis oleh New York Times. Iran terpantau melakukan perbaikan kilat pada fasilitas rudal balistik, terutama di Shahrud dan Isfahan yang sempat rusak akibat serangan tahun lalu. Teheran seakan-akan sedang merapikan halaman depan guna menyambut tamu tak diundang dari Washington. Dengan ribuan rudal balistik jarak menengah yang mampu menjangkau seluruh pangkalan Amerika Serikat dan Israel, Iran punya daya jera yang cukup untuk membuat para jenderal Amerika berpikir dua kali sebelum menyerang. Tak sampai di situ, militer Iran dan Rusia juga bersiap menggelar latihan angkatan laut gabungan di Laut Oman pada Kamis 19 Februari 2026. Diketahui manuver gabungan ini berlangsung di tengah meningkatnya aktivitas militer Iran di kawasan tersebut. Berdasarkan laporan pada Senin 16 Februari 2026, ARGC telah melancarkan latihan militer di Selat Hormuz. Tapi aktivitas itu dinilai sebagai tantangan terbuka terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat yang diletakkan di wilayah tersebut. Ultimatum 10 hari yang dilontarkan Donald Trump memupuk ketegangan di kawasan. Situasi masih tidak stabil melihat penumpukan kekuatan besar Amerika Serikat di sekitar Teheran plus kesiapan asimetris Iran di sisi lain. Jika diplomasi benar-benar gagal dalam 2 pekan ke depan, maka konfrontasi militer bisa jadi bukan sekadar gertakan. Washington kini terjebak dalam dilema antara menjaga kredibilitas gertakannya atau menghindari resiko perang abadi yang baru. Sementara itu, Teheran telah membuktikan bahwa sanksi dan ancaman fisik justru menjadi motor penggerak bagi kemandirian militer mereka. Apakah 10 hari ini akan berakhir dengan jabat tangan atau hujan peluru? Simak selalu perkembangan situasi di Iran hanya di kanal YouTube Kompas.com.